Shalom. Judul bahasan saya kali ini, kilat yang memancar dari timur dan cahayanya dilontarkan ke barat. Itu judulnya Bapak Ibu ya. Kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang memancar dari timur dan cahayanya dilontarkan ke barat. Ayat pamungkasnya ada di Matius 24 ayat 27 Bapak Ibu ya. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman atau eskatologis ya, atau yang sering disebut sebagai khotbah akhir zaman. Apa makna utamanya ini Bapak Ibu? Kilat dari timur ke barat. Kilat muncul tiba-tiba, terang benderang dan bisa dilihat dari mana saja ini Bapak Ibu. Ini menggambarkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua atau parousia akan terjadi secara tiba-tiba, nyata dan tidak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Semua orang akan tahu dan melihatnya, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu Bapak Ibu ya. Hal ini juga menyiratkan satu sifat apa Bapak Ibu? Menentang ajaran palsu nih Bapak Ibu ya. Di dalam konteks Matius 24, Yesus memperingatkan murid-muridnya agar tidak tertipu oleh mesias-mesias palsu atau ajaran yang menyatakan ia ada di padang gurun atau ia ada di dalam bilik ini. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya kelak tidak akan samar atau rahasia, melainkan seperti kilat yang menyambar terang di langit, terlihat oleh mata, kasat mata Bapak Ibu. Ini juga suatu simbol dari kecepatan dan kekuatan Bapak Ibu ya. Kilat juga melambangkan kuasa dan keagungan. Maka kedatangan Kristus akan terjadi dengan kuasa dan kemuliaan, bukan di dalam kelemahan seperti pada kedatangannya yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, Matius 24 ayat 27 menegaskan bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan nyata, global dan full glory. Tidak bisa disembunyikan dan tidak bisa diatur oleh siapapun ya. Ayat ini memberi jaminan kepada orang-orang percaya agar tidak tertipu oleh klaim palsu dan supaya tetap berjaga-jaga menantikan kedatangannya yang sejati ini. Bagaimana konteks ini ditafsirkan oleh berbagai gereja Bapak Ibu? Ini ada 3 tafsirannya, masing-masing dari gereja Protestan, dari gereja Katolik, dan dari gereja Ortodoks ya. Bagaimana kata gereja Protestan ya? Secara umum, ini digunakan untuk menegaskan bahwa Yesus akan datang kembali secara fisik dan kelihatan. Dan karena itu tidak mungkin seseorang bisa mengaku-ngaku sebagai Mesias tanpa terlihat oleh semua orang ini ya. Terus, maka ajaran tentang kedatangan Yesus yang rahasia atau sembunyi-sembunyi cenderung ditolak di dalam tradisi ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan gereja Katolik? Gereja Katolik menafsirkan ayat ini sebagai bagian dari parousia, yaitu kedatangan Yesus pada akhir zaman untuk menghakimi orang hidup dan orang mati ini. Dan penekanannya adalah pada universalitas dan kemuliaan kedatangan Yesus akan dialami oleh seluruh umat manusia ini. Bagaimana dengan gereja Ortodoks? Fokus pada transendensi dan kemuliaan dari kedatangan Yesus ya. Ajaran ini membawa jemaat untuk hidup berjaga-jaga di dalam pertobatan dan kesalehan, sebab kedatangannya tidak diketahui waktunya Bapak Ibu. Bagaimana konteks ini ditafsirkan dari sudut pandang para penafsir? Nah, ini ada beberapa penafsir yang memberikan sudut pandangnya di sini ya. Antara lain yang pertama adalah John Calvin, seorang reformator ya. Calvin menekankan bahwa ayat ini membungkam segala bentuk spekulasi tentang waktu dan tempat kedatangan Kristus ini. Baginya ayat ini adalah suatu pengingat saja ya. Pengingat bahwa kita tidak perlu mencari tanda-tanda tersembunyi ya. Karena saat Yesus datang semua orang akan tahu ini. Satu lagi, seorang teolog perjanjian baru yang bernama William Berkeley. Ia menyoroti kata kilat sebagai gambaran kecepatan dan tak terkendalikan. Kedatangan Kristus bukan sesuatu yang bisa dikendalikan manusia ini.
Artinya, tidak ada tempat untuk manipulasi atau prediksi palsu, Bapak Ibu. Satu lagi, N.T. Wright, ya, seorang teolog kontemporer. Wright melihat ayat ini bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga sebagai penggenapan nubuatan atas penghakiman terhadap Yerusalem pada tahun 70 Masehi, ya, sebagai konteks historisnya ini. Ya. Namun ia juga menolak makna eskatologisnya, ya. Tidak menolak maksudnya. Dia tidak juga menolak makna eskatologisnya tentang akhir zaman ini, hanya menekankan bahwa kedatangan anak manusia itu harus dipahami di dalam kerangka penggenapan nubuat dan misi kerajaan Allah itu. Nah, apa implikasinya? Implikasi praktisnya bagi kita orang percaya, Bapak Ibu. Ya, tentu saja kita tetap berjaga-jaga, ya, dan hidup di dalam pertobatan, karena waktu kedatangan Kristus itu tidak bisa dipastikan, Bapak Ibu, ya. Jangan mudah tertipu oleh mereka yang mengaku tahu kapan atau di mana Mesias akan datang, Bapak Ibu, ya. Dan yang jelas kita harus punya satu pengharapan, ya, menanti dengan harapan dan keyakinan bahwa kedatangannya itu adalah nyata, penuh kemuliaan, dan akan membawa keadilan serta pembaharuan itu, Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita hubungkan Matius 24 ayat 27 dengan tanda-tanda akhir zaman yang disebut di dalam Matius 24 ini secara keseluruhan, dan juga di dalam kitab Wahyu. Ini akan memberi gambaran besar tentang bagaimana kedatangan Kristus itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa terakhir di dalam sejarah dunia, Bapak Ibu. Apa tanda-tanda akhir zaman itu? Tanda-tanda akhir zaman, Bapak Ibu, ada penyesatan rohani di Matius 24 ayat 4-5 ini, ya. Semuanya tergambar di dalam Matius 24 ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti akan muncul banyak Mesias palsu, Bapak Ibu. Orang-orang akan mengaku sebagai Kristus dan menipu banyak orang ini. Ini memperkuat konteks Matius 24 ayat 27 bahwa kedatangan Yesus yang asli tidak mungkin tersembunyi. Bukan seperti orang yang mengaku-ngaku diam-diam sebagai Mesias itu, Bapak Ibu, ya. Tanda-tanda lagi yang lain, perang, bencana alam, krisis global, ya. Itu bisa dilihat di Matius 24 ayat 6-8, ya. Perang antar bangsa dan kerajaan misalnya, kelaparan, gempa bumi. Ini disebut sebagai permulaan penderitaan, seperti awal kontraksi saat melahirkan, ya. Ibaratnya begitu, ya. Artinya dunia akan mengalami gejolak besar sebelum kedatangan Kristus, bukan situasi damai dan tenang, Bapak Ibu. Tanda-tanda yang lainnya, penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Ini di Matius 24 lagi, di ayat 9-13, ya. Murid-murid Yesus itu akan dibenci dan dianiaya karena namanya. Akan banyak orang-orang murtad dan saling mengkhianati, Bapak Ibu. Kasih banyak orang akan menjadi dingin, tapi siapa yang bertahan pasti akan diselamatkan. Ini menggambarkan masa kesulitan rohani dan moral yang berat. Tapi positifnya, Bapak Ibu, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ini di Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini menjadi tanda besar sebelum kedatangan Yesus, suatu penginjilan global, Bapak Ibu. Lalu apa kaitannya dengan kitab Wahyu? Di dalam kitab Wahyu, tema kedatangan Kristus sangat kuat, terutama di dalam gambaran penghakiman dan kemuliaan. Coba, mari kita cek, ya. Di Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Sejalan dengan Matius 24 ayat 27 ini, kedatangannya terlihat oleh semua mata, ya, tidak tersembunyi. Ada lagi, Wahyu 6 ayat 12-17. Ini tentang pembukaan metra yang ke-6, Bapak Ibu. Gempa besar, ya, matahari menjadi hitam, bulan merah seperti darah, ya. Langit terbelah, raja-raja besar bersembunyi dari murka anak domba ini. Ini menggambarkan ketakutan dunia akan penghakiman Kristus
peristiwa besar yang dramatis, bukan sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Ada lagi di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ya. Nah, ini sebuah parabel Bapak Ibu ya. Kristus sebagai penunggang kuda putih ini. Yesus datang sebagai raja segala raja Bapak Ibu, mengenakan jubah berlumur darah, memimpin pasukan sorgawi. Gambaran ini menunjukkan kedatangan Kristus dalam kuasa dan kemuliaan untuk menghukum dan memerintah. Sangat serupa dengan kilat yang menyambar dari timur ke barat ini. Nah, sebagai penutup, ini urutan eskatologisnya ini bisa digambarkan sebagai berikut Bapak Ibu ya. Pertama, ada penyesatan dan munculnya Mesias palsu. Lalu ada perang dan bencana global, diikuti oleh penganiayaan terhadap umat percaya. Positifnya, Injil disampaikan ke seluruh dunia, tapi ada kesengsaraan besar atau tribulasi Bapak Ibu ya. Baru kemudian kedatangan Yesus secara nyata dan dahsyat, penghakiman akhir dan pembentukan langit dan bumi baru ada di Wahyu 20 ini Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Di kesempatan berikutnya, saya akan mencoba untuk masuk di dalam pembahasan tentang rapture atau pengangkatan Bapak Ibu. Namun sampai di sini Bapak Ibu, saya berharap damai sejahtera kehidupan Bapak Ibu akan terus Tuhan cerahkan ya. Sehingga kita semua akan lebih progresif dan optimis menantikan kedatangan Tuhan. Sekian Bapak Ibu, God bless you all.